Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mendengarkan pembacaan khutbah dari pengurus Masjid Ar-Rahman akan menyampaikan beberapa penyampaian. Yang pertama, insyaallah yang akan bertindak sebagai khatib pada Jumat kali ini ialah Bapak Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Laude Ismail Ahmad SAG MTHI, Imam Bapak Ustaz Asnawi SHI GR. Selanjutnya laporan keuangan Masjid Ar-Rahman. Saldo kas Jumat lalu sebesar 15.731.642 rupiah. Penerimaan isi kota infak Jumat lalu sebesar 2.686.000 rupiah. Isi kota infak harian sebesar 2.208.000 rupiah. Adapun pengeluaran rutin sebesar 500.000 rupiah, takdim rutin sebesar 800.000 rupiah, konsumsi takdim sebesar 325.000 rupiah, pembersih kaca sebesar 55.000 rupiah, sabun cuci tangan sebesar 110.000 rupiah, konsumsi malam Jumat pembacaan surah Al-Kahfi sebesar 63.000 rupiah, gula, kopi, teh, dan pengharum WC sebesar 595.300 rupiah, kantong sampah dan gelas kopi sebesar 406.000 rupiah, pembelian besi holo sebesar 1.855.000 rupiah, program makan siang di hari Sabtu sebesar 1.150.000 rupiah, program beras sebesar 975.000 rupiah, bahan bangunan sebesar 306.000 rupiah, laminating sebesar 64.000 rupiah, dan cuci AC dan perbaiki sebesar 1.950.000 rupiah. Sehingga sisa saldo kas hingga hari ini sebesar 11.471.342 rupiah. Penyampaian selanjutnya kepada jamaah yang memiliki alat komunikasi berupa handphone agar bisa dinonaktifkan selama acara Jumat berlangsung, dan juga kepada anak-anak yang berada di lantai 2 agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban selama acara Jumat berlangsung. Sekali lagi kepada anak-anak yang berada di lantai 2 agar bisa menjaga keamanan dan ketertiban selama acara Jumat berlangsung. Kemudian yang selanjutnya kembali kami undang kepada seluruh jamaah bagi yang masih berpuasa di bulan Muharram, insyaallah sebentar di 10 Muharram di masjid kita, karena kita pakai metode Ru'yatul Hilal tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram, hari Kamis dan hari Jumat, puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Kemarin kita sudah laksanakan puasa Tasu'a dengan kurang lebih 100 jamaah bergabung di buka puasa kita kemarin, dan insyaallah juga sebentar kembali kita akan sediakan hidangan buka puasa bagi jamaah yang masih berpuasa. Silakan bisa sebentar datang ke masjid kita untuk berbuka puasa. Kemudian juga kami kembali mengajak kepada seluruh jamaah untuk menghadiri taklim pekanan yang dilaksanakan di masjid kita ini, yang insyaallah untuk pekan ini sebentar malam di malam Sabtu dengan pembahasan fikih ibadah bersama Al-Ustaz Kiai Haji Sudirman SAG setelah sholat maghrib. Dan untuk taklim kita di hari Ahad, karena jadwal dari Pak Prof ke Jakarta hari Ahad, kita majukan insyaallah besok hari Sabtu subuh kajian kita dengan pembahasan kitab Sahih Muslim yang telah disyarah oleh Al-Imam An-Nawawi bersama Al-Ustaz Profesor Dr. Kiai Haji Kamaluddin Abu Nawas MAG. Kita akan laksanakan besok di hari Sabtu setelah sholat subuh. Itu beberapa taklim, beberapa pengajian yang rutin kita laksanakan di masjid kita. Semoga pengajian atau taklim-taklim yang rutin dilaksanakan di masjid kita ini dapat menambah pengetahuan kita tentang agama ini, dan juga dapat kita hadiri untuk kita sama-sama menuntut ilmu agama. Sekian yang sempat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Bapak Ustadz kami persilakan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحد أحد صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم هو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Sadaqallahu adzim. Sudah jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, selaku khatib pada Jumat yang mulia ini, Jumat kedua di tahun 1448 Hijriah, bertepatan dengan 10 Muharram. Khatib mengajak dirinya sedang Jumat yang mulia senantiasa kita menjaga dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang mulia, keimanan menjadi kekuatan batin untuk membentengi diri kita dari segala hal yang bisa merusak diri kita dan lingkungan kita. Salah satu problem sosial dari kehidupan kita hari ini adalah kecenderungan kita untuk mencari kenikmatan duniawi yang sesaat dengan menggunakan obat-obat terlarang. Dalam rangka Hari Narkoba, Anti Narkoba Internasional, edaran Majelis Ulama Indonesia, seluruh khatib diharapkan menyampaikan khutbah yang berkaitan dengan Hari Anti Narkoba. Sidang Jumat yang mulia, narkoba adalah jenis baru dari hal-hal yang bisa merusak diri kita. Jika di zaman jahiliyah ada tradisi budaya mencari kenikmatan dengan meminum khamar, maka dalam tradisi budaya modern itu kemudian dibuat dalam jenis obat-obatan. Sidang Jumat yang mulia, Allah dengan tegas melarang kita, wala tulku bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu. Tidak boleh kita menghancurkan diri kita akibat perbuatan kita, wa ahsinu, dan berbuat baiklah pada dirinya. Mungkin kita hanya dalam motivasi mencari ketenangan, tapi agama dengan pesan-pesan moral, dengan keimanan kita, maka tidak ada jalan untuk mencari ketenangan kecuali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika apa yang kita konsumsi dari obat-obat terlarang itu bisa memberikan ketenangan pikiran kita, ketenangan jiwa kita, tapi itu hanya ketenangan sesaat yang menjadi pintu kerusakan diri kita dan kerusakan orang-orang di sekitar kita. Keluarga, anak-anak bisa menjadi korban dari perilaku kita. Dan oleh karena itu, untuk merespon tradisi budaya jahiliyah dengan minum khamar, maka Al-Quran dengan tegas
memberikan petunjuk pada kita, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Meminum khamar, berjudi, mengadu nasib, informasi Allah itu merupakan rijsun min amali syaitan, sesuatu yang kotor, perbuatan yang buruk, min amali syaitan, dari perbuatan syaitan. Dan oleh karena itu Allah mengingatkan kita, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah minum khamar, jauhilah narkoba, jauhilah judi, jauhilah adu nasib, la'allakum tuflihun, agar kita bisa mendapatkan keuntungan. Sudah Jumat yang mulia, oleh karena itu kita harus kembali mengokohkan keimanan kita, ketakwaan kita. Mungkin dalam hidup kita punya banyak beban kehidupan kita. Tapi seberat apapun ujian dan beban kehidupan kita, ketika kita sudah datang mengadu kepada Allah, maka Allah akan memberikan segala solusi dari seluruh problem beban dari kehidupan kita. Sahabat-sahabat Rasulullah, ketika mereka punya masalah, tidak lari ke tempat-tempat diskotik, tidak lari ke tempat-tempat yang haram, tidak lari pada penggunaan obat-obat yang terlarang. Sahabat-sahabat Rasul, setiap mereka mendapatkan masalah, datang ke rumah Allah, datang ke masjid, mengadu kepada Allah. Dan suatu ketika Rasulullah menemui seorang sahabat yang sedang duduk dalam masjid, berzikir dalam masjid, di saat sahabat-sahabat yang lain sedang mencari kehidupan dunianya. Rasul bertanya pada sahabatnya, wahai sahabatku, kenapa engkau berada di masjid di siang ini, di saat sahabat-sahabatku yang lain sedang mencari kehidupan dunianya? Sahabat ini menjawab, ya Rasul, saya punya masalah, ada beban hidup saya yang saya tidak bisa selesaikan. Dan kemudian Rasul katakan pada sahabatnya, maukah aku ajarkan kepadamu sebuah doa, sebuah wirid, yang jika engkau baca doa itu, engkau akan lepas dari segala kesempitan dan kesulitan hidupmu. Kemudian Nabi mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Sebuah pemberian doa Rasulullah pada seorang sahabatnya ketika dia punya masalah, dia datang mengadu kepada Allah. Sidang Jumat yang mulia, agama kita memberikan satu fasilitas, yaitu doa. Dan pengalaman spiritual kita, saya yakin seberat apapun beban kita, ketika kita sudah berdoa, mengadu kepada Allah, meskipun doa-doa kita belum ada bukti diijabah, maka seluruh beban-beban dalam jiwa kita lepas karena rintihan-rintihan doa-doa kita. Itulah kekuatan doa dalam agama kita. Doa adalah pintu curhat seorang hamba dengan Tuhannya, dan Tuhan Allah yang menciptakan masalah, dan dialah zat yang bisa memberikan solusi dari setiap masalah kehidupan kita. Oleh karena itu, sidang Jumat yang mulia, dalam memperingati Hari Anti Narkoba Internasional, mari kita jaga diri kita, jaga anak-anak kita, jaga keluarga kita dari penyalahgunaan, dari penggunaan obat-obat yang terlarang. Di sekitar kita, di lingkungan kita, ada orang-orang
yang mencari keuntungan ekonomi dengan menjual barang-barang itu. Tapi saya ingin menyatakan di atas mimbar ini, hasil yang kita peroleh, keuntungan ekonomi yang kita peroleh dari menjual barang-barang haram, itu artinya kita membawa makanan haram, harta yang haram pada keluarga kita. Sidang Jumat yang mulia, sebagai orang-orang beriman, kita punya orientasi kehidupan, wabil akhirati hum yuqinun. Kita yakin dengan kehidupan akhirat, dan di kehidupan akhirat setiap perbuatan yang kita lakukan kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita bentengi diri kita dengan iman kita, dengan takwa kita. Kita bentengi keluarga kita dengan pendidikan agama. Dan kita bersyukur lembaga-lembaga pendidikan yang diminati oleh masyarakat hari ini adalah lembaga pendidikan keagamaan. Jika sekolah-sekolah umum baru menerima pendaftaran baru dari siswa baru, pendidikan agama, madrasah, sanawiyah, aliyah telah selesai proses penerimaan siswanya. Dan alhamdulillah pesertanya membludak. Jika dulu madrasah hanya mendapatkan siswa pembuangan dari sekolah-sekolah umum, maka hari ini sekolah-sekolah umum hanya menerima siswa-siswa yang tidak lulus pada sekolah-sekolah umum. Mari kita perkuat komitmen keyakinan kita pada diri kita, pada keluarga kita, untuk kita selamat di dunia dan di akhirat. Tidak ada ketenangan yang kita peroleh dari penggunaan obat-obat terlarang. Ketenangan hanya bisa kita peroleh dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat astaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. الحمد لله الذي أمرنا بالاجتهاد واعتصامنا بالله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب يا قاضي الحاجة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والقوم والنساء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإن الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.